warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khairil walhamdulillah. Baiklah anak-anak Umi, jumpa kembali kita di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar apa Umi? Now we are going to learn about properties of mathematical operation. Jadi kita akan belajar tentang 3 sifat yang akan dipelajari di operasi hitung. Sifatnya apa saja? There is the commutative properties, sifat komutatif, and then associative properties, sifat asosiatif, and the last is distributive properties atau sifat distributif. Umi, untuk apa sih kami belajar sifat ini? Jadi kalian pelajari sifat komutatif, asosiatif, distributif untuk memudahkan kalian dalam mengoperasikan operasi hitung, memudahkan kalian dalam berhitung, apalagi untuk pelajaran bilangan. Kalian sebelumnya sudah belajar perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Jadi untuk memudahkannya kita mengenal sifat-sifat berikut. Oke, perhatikan yang Umi jelaskan berikut ya. Oke kelas, now we are going to learn about the first property. Jadi sifat yang pertama ya, it is commutative property. Sifat komutatif adalah sifat pertukaran. Ingat, komutatif adalah sifat pertukaran. Jadi berlaku untuk addition, untuk penjumlahan, and multiplication, dan perkalian. Kita tukar ya, A plus B equals to B plus A. Ini untuk addition. 3 tambah 5 itu akan sama dengan 5 tambah 3. 3 tambah 5, 3 plus 5 is equals to 8, and 5 plus 3 equals to 8. And multiplication adalah perkalian. Sifat komutatif, sifat pertukaran juga berlaku untuk perkalian. A times B equals to B times A. 2 kali 6 akan sama dengan 6 kali 2. 12. 12 equals to 12. Oke. Nah, sekarang perhatikan yang Umi jelaskan berikut. Di sini ada sifat komutatif untuk penjumlahan. 9 plus 5 equals to 5 plus 9. Oke. Mudah ya? 10 plus 3 equals to 3 plus 10. 15 plus blank 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 equals to 4 plus 15. So it is 4. Tinggal kita balik nak. Ini jawabannya 2 plus 6. Oke, mudah ya sayangnya. Nah, how about the commutative of multiplication? Oke, tinggal kita balik ya. 3 times 2 equals to 2 times 3. This is 8 times 1 equals to 1 times 8. Okay, good. So this is 5. And then 0 times 3, 3 times 0. Okay, kita balik ya Naya. 2 times 7 equals to 7 times 2. 3 times 4 equals to 4 times 3. Okay, how about this? Nah, look at this. 5 times 2 equals to 2 times 5. 5 kali 2, 10. 2 kali 5 juga 10. Blank 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 times 3 equals to 3 times 8. So this is 8. Oke, sifat pertukaran, sifat komutatif. 8 times 3, 24. 3 times 8 equals to 24. Okay, get the point? So, what the result? Okay, good. 9. 1 times 9, 9. 9 times 1 equals to 9. Okay, get the point? Okay, look at the second property. Kita lihat ke sifat yang kedua. This is associative property. Berarti sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini seperti apa Umi? Yaitu sifat pengelompokan. Pengelompokan ya. Di sini ada addition penjumlahan, and multiplication. Sama seperti sifat komutatif tadi ya, ada addition, ada multiplication. Kalau tadi komutatif sifat pertukaran, untuk asosiatif ini adalah sifat pengelompokan. Look at this. Addition. A plus di sini ada kurung ya nak ya. Yang dikurungin adalah B plus C. Nah, yang pertama yang dikurungkan 2 bilangan terakhir.
itu sama saja dengan dua bilangan awal ditambahkan dengan bilangan yang terakhir. Jadi yang pertama yang dikurungin 2 yang di akhir, kemudian berubah menjadi yang dikurungin 2 di awal. Paham ya? Misalkan di sini Umi punya angka 2 plus 3 times 4. Ini kan dikurung 3 tambah 4 ya, 2 angka terakhir ya. Equals to, nah jadi 2 yang di awal, 2 tambah 3, 2 tambah 3 yang dikurung plus 4. Yang terakhir, 2 angka terakhir yang dikurung sama saja dengan 2 angka yang di awal yang dikurung. Oke, bisa ya? Sama multiplication juga seperti itu. A dikalikan B kali C, A dikali buka kurung B kali C sama saja dengan buka kurung A kali B dikali C. Jadi yang pertama kan yang di belakang ya, misalkan di sini 3 dikali 4 kali 5 misalkan. Itu sama saja dengan kalau di sini 2 angka yang di belakang yang dikurungin menjadi 2 angka yang di belakang. Angkanya tetap sama, 3 sama 4. Berarti 3 kali 4 tutup kali 5. Coba kita selesaikan ya. 3 times 4 kali 5 berapa nak? 20 ya. 3 kali 4 kita kerjakan di kurung dulu ya. 12 dikali 5. Oke. 3 times 20, 60 equals to 12 times 5. 12 kali 5 juga 60. 60 intinya seperti itu. Yang pertama, 2 bilangan yang di belakang dikurungin, kemudian akan sama dengan 2 bilangan yang di depan yang dikurung. Sama, 2 bilangan belakang dikurung akan sama dengan 2 bilangan depan yang dikurung. Oke, look at this. Di sini ada contohnya enak ya. Seperti ini. Oke. 5 dikali 4, yang pertama yang dikurung ya, kali 2 sama dengan equals to 5. 2 yang belakang yang dikurung, 4 kali 2, seperti itu ya. 5 kali 4, 20. Kalikan 2 sama dengan 5 dikali 4 kali 2, 8. So the result is 40. Oke, mudah ya nak ya. Next, kita belajar ke sifat distributif. Ya, kita masuk ke sifat distributif, itu sifat yang ketiga. Distributif, distribution berarti penyebaran, disebar. Penyebaran, sifat penyebaran ya. Di sini ada multiplication over addition and subtraction. Jadi ketika A kita kalikan dengan buka kurung B plus C, itu akan sama dengan A kali B kita tambahkan dengan A kali C. Seperti itu ya. Kalau yang di subtraction juga sama. A dikali B kurang C, buka kurung B kurang C sama saja dengan A kali B kita kurangi dengan A kali C. Jadi kita sebar. Seperti itu ya nak ya. For example, look at this. Oke, Umi berikan contohnya satu saja ya. Insya Allah mudah. 5 dikali buka kurung 9 dikurang 6. Berarti 5 dikali 9 dikurang dengan 5 kali 6. 5 kali 9, 45 dikurangin 5 kali 6, 30. So equals to 15. Benar tidak? Coba kita cek ya. 5 dikali 9 kurang 6 ini berapa sih nak? Oke, 3. 9 kurang 6 kan 3 ya. 5 kali 3, 15. Oke, sama ya. Ini adalah sifat distribusi. Oke kelas, kita sudah menyaksikan penjelasan yang tadi Umi jelaskan. Jadi Umi ulang kembali ya. Ada 3 sifat, 3 properties of operation mathematical. Jadi ada 3 sifat di operasi hitung matematika. Yang pertama, sifat komutatif. Ada komutatif penjumlahan dan komutatif perkalian. Komutatif penjumlahan berarti sifat pertukaran ya. A plus B equals to B plus A. A tambah B sama dengan B tambah A. Kalau di perkalian bagaimana Umi? A times B equals to B times A. A kali B sama dengan B kali A. 7 kali 5 sama dengan 5 kali 7. Seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah sifat sifat asosiatif penjumlahan. Nah, sifat asosiatif penjumlahan dan sifat asosiatif perkalian. Sifat asosiatif adalah sifat pengelompokan. Yang pertama, A plus buka kurung B plus C
equals to sama saja dengan buka kurung A tambah B tutup ditambahkan lagi dengan C. Yang pertama, dua angka yang di belakang yang dikurungkan itu sama saja dengan dua angka yang depan yang dikurungkan. Seperti itu ya. Untuk perkalian juga sama. A dikali buka kurung B kali C tutup kurung sama saja dengan buka kurung A kali B tutup kurung kita kalikan dengan C. Sifat pengelompokan, dikelompokkan. Paham ya? Now the third properties adalah sifat distribusi, penyebaran, disebar. Jadi di sini ada distribusi penjumlahan dan pengurangan, addition and subtraction. Distribusi penjumlahan A dikali buka kurung B plus C tutup kurung sama saja dengan A dikali B ditambah A dikali C. Seperti itu ya. Untuk distribusi pengurangan, misalkan A dikali buka kurung B kurang C it equals to sama saja dengan A dikali B dikurang A dikali C. Mudah enak ya? Insya Allah bisa. Oke, thank you. Sekarang silakan kalian lihat workbook kalian chapter 8. Kalian perhatikan chapter 8, nanti akan kita bahas di Zoom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.